Pemerintah Kota Gorontalo meraih 2 penghargaan terkait pemanfaatan teknologi dan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada 2023 Oktober. Untuk ke-9 kalinya, pemerintah Kota Gorontalo berhasil meraih penghargaan WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tahun 2023. Baik Tribuners, 2 informasi tersebut akan kami rangkum bersama informasi lainnya seputar penghargaan yang didapatkan oleh pemerintah Kota Gorontalo sepanjang tahun 2023 yang kami rangkum dalam program spesial akhir tahun. Pada bulan Februari, Kota Gorontalo kembali meraih penghargaan Adipura untuk tahun 2022. Penghargaan di bidang pengelolaan lingkungan ini diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya kepada Wakil Wali Kota Gorontalo, Rian Kono, di Jakarta. Kota Gorontalo kembali mendapatkan Piala Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya. Piala yang diterima oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono di Jakarta telah sampai di Gorontalo pada hari Jumat 3 Maret 2023. Piala tersebut langsung dibawa ke Gedung Bantayo Yiladia untuk dipamerkan ke petugas kebersihan Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Martin Taha mengatakan piala tersebut sengaja dipamerkan karena dipersembahkan untuk seluruh petugas kebersihan di Kota Gorontalo. Menurut Martin, tanpa petugas kebersihan, piala itu tak akan direbut Kota Gorontalo. Sebab hasil jeripaya para petugas tersebut, Piala Adipura berada di tangan Pemkot Gorontalo. Atas capaian dan keberhasilan itu, Martin Taha pun berjanji akan menaikkan honor dari para petugas kebersihan di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2023 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Gorontalo Martin Taha pada hari Selasa 14 Maret 2023 di Jakarta. Pemerintah Kota Gorontalo kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award tahun 2023 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Gorontalo Martin Taha pada hari Selasa 14 Maret 2023 di Jakarta. Penghargaan UHC ini diberikan kepada Pemkot Gorontalo karena telah berhasil mewujudkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,18%. Cakupan ini bahkan tertinggi di Provinsi Gorontalo. Terkait penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, Pemkot Gorontalo kembali menorehkan prestasi prestisius dalam laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD tahun anggaran 2022. Pemerintahan yang dinahkodai Martin Taha sebagai wali kota dan Rian F. Kono sebagai wakil wali kota sukses menyabet opini wajar tanpa pengecualian yang ke-9 kali. Prestasi kembali torehkan pemerintah Kota Gorontalo atas apresiasi dan penghargaan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Penghargaan secara simbolis diserah terimakan melalui Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana kepada Wali Kota Gorontalo Martin Taha, didampingi Wakil Wali Kota Gorontalo. Martin Taha mengatakan opini WTP tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah atau LKPD Pemerintah Kota Gorontalo. Pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-76 di Kota Padang, pada Juli 2023, Wali Kota Gorontalo Martin Taha mendapatkan predikat tokoh penggerak koperasi madya atas kepeduliannya terhadap perkembangan koperasi di Kota Gorontalo. Predikat tokoh penggerak koperasi madya dianugerahkan kepada Wali Kota Gorontalo Martin Taha atas kepeduliannya terhadap perkembangan koperasi di Kota Gorontalo. Anugerah penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, didampingi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid pada puncak acara Hari Koperasi ke-76 di Kota Padang yang dilaksanakan di Sumatera Barat 22 Juli 2023. Martin menjelaskan penghargaan yang diterima merupakan hasil dari rangkaian penilaian yang dilakukan oleh Dewan Koperasi Indonesia. Ia menuturkan penilaian menggunakan sejumlah indikator,
Di antaranya inovasi memajukan dunia koperasi melalui program dan kebijakan. Pemerintah Kota Gorontalo berhasil meningkatkan predikat Kota Layak Anak atau KLA dari kategori Pratama menjadi Madya di tahun 2023. Predikat sebagai KLA Madya disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada malam penganugerahan kota atau kabupaten layak anak pada tahun 2023 secara hybrid di Kota Semarang, Juli 2023. Pemerintah Kota Gorontalo berhasil meningkatkan predikat Kota Layak Anak atau KLA dari kategori Pratama menjadi Madya di tahun 2023. Predikat sebagai KLA Madya disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada malam penganugerahan Kota atau Kabupaten Layak Anak 2023 secara hybrid di Kota Semarang 22 Juli 2023. Penganugerahan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eladona Sidiki, yang mengikuti secara daring. Eladona mengungkapkan pencapaian Kota Layak Anak di Kota Gorontalo diperoleh setelah mengikuti perjuangan panjang. Ia menuturkan banyak indikator yang dipersyaratkan untuk naik ke level kategori KLA yang lebih tinggi. Konsistensi Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dalam mengelola inflasi di Kota Gorontalo menghasilkan prestasi yang menggembirakan. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Gorontalo berhasil meraih posisi 3 besar dalam nominasi dan dianugerahi penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah terbaik di tingkat nasional pada Agustus 2023. Konsistensi Wali Kota Gorontalo Marten Taha dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dalam mengelola inflasi di Kota Gorontalo menghasilkan prestasi yang menggembirakan. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Gorontalo berhasil meraih posisi 3 besar dalam nominasi dan dianugerahi penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terbaik di tingkat nasional pada hari Kamis 31 Agustus 2023. Pemerintah Kota Gorontalo kembali meraih prestasi dalam BKN Regional 11 Awards 2023. Tak tanggung-tanggung, 2 penghargaan direbut sekaligus pemerintah Kota Gorontalo, yakni pemenang dalam kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian dan kategori implementasi manajemen ASN. Setelah sebelumnya sukses meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, kali ini pemerintah Kota Gorontalo kembali meraih prestasi dalam BKN Regional ke-11 Awards 2023. Tak tanggung-tanggung, 2 penghargaan direbut sekaligus pemerintah Kota Gorontalo, yakni pemenang dengan kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian dan kategori implementasi manajemen ASN, di mana penghargaan itu diserahkan langsung Kepala Kantor Regional 11 BKN, Dedi Hardi SH MSI pada hari Jumat 26 Mei di Marlin Park Hotel Jakarta. Penghargaan ini semakin mempertegas bahwa layanan kepegawaian di Kota Gorontalo baik pengadaan pegawai, mutasi pegawai, hingga pengelolaan kepegawaian secara umum semakin profesional dan bebas dari praktik-praktik KKN. Baik Tribuners, menjelang akhir bulan Oktober 2023, Pemkot Gorontalo meraih 2 penghargaan kategori pemanfaatan teknologi informasi pelayanan pemerintahan yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo RI. Pemkot Gorontalo mendapatkan penghargaan atas penerapan aplikasi Si Cantik Klut dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan atau SPLP. Baik, peringkat yang ketiga. Tingkat kota peraihnya adalah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo berhasil menjadi salah satu daerah terbaik pemanfaatan teknologi informasi di tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo RI. Keberhasilan berupa pemberian penghargaan atas penerapan aplikasi Si Cantik Klut dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan atau SPLP. Prestasi yang diperoleh diumumkan di sela rapat koordinasi kolaborasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE nasional di Hotel Mulia Jakarta Selasa 17 Oktober 2023. Pemerintah Kota Gorontalo meraih penghargaan bergengsi sebagai kota yang telah mewujudkan kota cerdas atau Smart City.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kominfo RI, Budi Aris Setiadi pada awal bulan Desember. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo, Daud Reversian Panigoro, di Jakarta. Pemerintah Kota Gorontalo berhasil menjadi salah satu daerah terbaik pemanfaatan teknologi informasi di tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo RI. Keberhasilan berupa pemberian penghargaan atas penerapan aplikasi Si Cantik Plus dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan atau SPLP. Prestasi yang diperoleh diumumkan di sela rapat koordinasi kolaborasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Nasional di Hotel Mulia Jakarta Selasa 17 Oktober 2023. Baik Tribuners, di akhir tahun 2023 pemerintah Kota Gorontalo terima penghargaan terbaik dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Penghargaan terbaik berupa Treasury Awards diterima Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Fahrian Kono di Aston Hotel Kamis 14 Desember 2023. Treasury Awards diberikan atas capaian penyerapan dana alokasi khusus tahun 2022. Pemerintah Kota Gorontalo terima penghargaan terbaik dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono, dihadiri langsung PJ Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat vertikal pada agenda penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran pemerintah se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2024. Setelah menerima penghargaan, Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono menyampaikan apresiasi mendalam atas kinerja Pemkot sangat maksimal. Rian berharap ke depan penghargaan ini dapat mendorong komitmen dan memperkokoh sinergitas seluruh jajaran pemerintah kota terutama dalam manajemen keuangan. Baik Tribuners, informasi barusan sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti terus informasi terkini di portal tribungorontalo.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Akhir kata, saya Iqbal Naim mengucapkan selamat tahun baru 2024.